Tajibut taubatu minadz-dzunubi fauran. Wajib bertaubat dari dosa-dosa itu seketika. Ala kulli mukallafin, atas setiap orang yang mukallaf, yang sudah baligh dan berakal. Jika dia melakukan dosa, wajib baginya untuk bertaubat seketika. Dalam artian jangan ditunda-tunda. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ini adalah sifat orang-orang yang beriman. Adalah orang-orang yang idza fa'alu fahishatan, apabila mereka melakukan perbuatan keji, dosa atau maksiat, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri-diri mereka, zakarullah, mereka langsung mengingat Allah, langsung ingat kepada Allah, la ilaha illallah. Setelah mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru, lalu mereka meminta ampun, lidzunubihim, bagi dosa-dosa mereka itu. Ini adalah orang mukmin. Artinya manusia memang tidak bisa terlepas dari dosa. Manusia biasa. Ya, kalau Nabi, Rasul itu ma'sum, malaikat itu juga ma'sum. Di dalam aqidatul awam disebutkan ismatuhum kasairil malaikah, wajibatun wa fadlul malaikah. Kemaksuman para nabi itu sama seperti para malaikat, wajib. Nabi itu maksum dari dosa, baik yang kecil apalagi yang besar. Wa fadlul malaikah, dan para nabi itu lebih mulia daripada para malaikat. Kalau kita yang bukan nabi dan bukan rasul ini, sedikit banyak pasti ada melakukan dosa. Cuma kita yang bukan nabi dan rasul ini, ada yang imannya kuat, ada yang imannya lemah. Kelompok orang-orang yang imannya kuat, ketika dia melakukan dosa, dia langsung ingat kepada Allah, takut kepada Allah, lalu beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Begitu. Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau menukil daripada guru-gurunya. Kata beliau, jika engkau merasakan bahwa hatimu cenderung untuk berbuat dosa, maka tarik napasmu dan pandang ke atas sambil dikeluarkan dan mengucapkan Allah. Tarik dulu, lalu kita keluarkan Allah. Terus diulang-ulangi. Maka sesungguhnya syaitan yang membisikkan pengaruh-pengaruh jahat di dalam hati itu akan terbakar. Nah, itu akan terbakar. Kenapa jadi melihat ke arah atas? Dijelaskan oleh sebagian ulama, iblis dan syaitan itu menyebutkan di dalam Al-Quran, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa min tahti arjulihim. Kata syaitan dan iblis, saya akan mendatangi anak Adam, yaitu manusia, dari depan, kalau nggak bisa dari belakang, kalau nggak bisa dari sisi kanan, kalau nggak bisa dari sisi kiri, kalau nggak bisa juga min tahti arjulihim, dari arah bawah kaki mereka. Tapi syaitan dan iblis tidak menyebutkan dari atas. Di dalam ayat hanya menyebutkan 5 penjuru, tidak menyebutkan atas. Sehingga bahagian yang selamat dari serangan iblis dan syaitan dari tubuh manusia adalah sisi tubuh yang atas. Makanya ketika keinginan di dalam hati ada untuk berbuat dosa dan maksiat, pandang ke arah atas, tarik nafas dan hembuskan sambil mengucapkan Allah. Itu syaitan yang akan terbakar. Dan ini tergantung kepada kuat dan lemahnya iman seseorang. Ada kalanya orang yang kuat imannya, sekali saja dia menghembuskan nafas sambil mengucapkan Allah, langsung terbakar syaitannya.
Ada kalanya kita yang masih awam mungkin harus diulang-ulangi dulu 2, 3, 4 atau sampai 5 mungkin. Pokoknya sampai hati kita tenang sehingga tidak ada lagi di dalamnya keinginan untuk bermaksiat. Amalkan itu. Amalkan. Hah? Minta ijazahnya, nggak usah. Kalau disuruh itu lebih dari ijazah. Iya. Itu kalau sudah disuruh itu lebih daripada ijazah. Begitu. Dan ini kita dengar dari guru-guru kita, di antaranya Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiyul. Yang hadir, alhamdulillah paham. Yang nggak hadir, yang nggak tahu ini. Dan ini malam kita penutupan kitab Sulamut Taufiq. Sebentar lagi kita selesai membaca kitab Sulamut Taufiq. Jadi begitu dalilnya ayat Al-Quran tadi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang mukmin itu ketika mereka melakukan dosa atau berbuat zalim kepada diri-diri mereka, mereka ingat langsung kepada Allah, zikir langsung kepada Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, lalu mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah bagi dosa-dosa mereka. Wahia, dan ia taubat itu an-nadamu, adalah menyesal, yaitu menyesali perbuatannya dengan merasa bersedih dan berangan-angan bahwa andai kata waktu bisa diulang, saya tidak akan melakukan dosa itu. Itu arti menyesal. Hatinya sedih dan di dalam hatinya ada angan-angan. Kenapa dosa itu terjadi? Andai kata dosa itu tidak terjadi. Duhai, seandainya waktu bisa diulang, saya tidak akan melakukan dosa itu. Ini arti menyesal begitu. Itu arti menyesal. Kayak kita juga naik pohon jambu lalu jatuh, nyesal. Coba tadi aku kada naik pohon jambu, kada tergugur aku. Nah itu arti menyesal. Tetapi di sini dia menyesali dosa. Duhai, seandainya aku tidak melakukan dosa itu. Itu arti menyesal. Kemudian yang kedua, wal iqla. Iqla itu melepas diri. Artinya detik itu juga dia melepas diri dari maksiat. Ini arti taubat, bukan ditunda-tunda. Main judi. Lalu kemudian dia berkata, hari ini hari terakhir bagi saya main judi. Kalah menang, saya berhenti, tidak akan berjudi lagi. Akhirnya apa? Menang. Ya judi lagi. Kalau memang mau bertaubat dari judi, tidak ada istilah kata hari ini hari terakhir saya berjudi, besok saya taubat. Nggak ada. Mestinya hari ini hari terakhir saya berjudi dan tidak mau lagi melakukannya. Ini yang disebut dengan al-iqla. Ketika ada seseorang ingin bertobat dari meregup minuman keras, maka dia seketika itu juga berhenti dan memecahkan botol-botol minuman keras itu. Jangan, ini sebotol nih, botol yang terakhir, setelah ini saya nggak minum lagi. Setelah ini saya nggak minum lagi katanya. Minum aja sampai mabuk, ternambah lagi. Begitu kalau mau bertobat, jangan ditunda. Tidak ada istilah ini perbuatan yang terakhir ya, saya melakukan dosa, nanti saya bertobat. Nggak ada. Itu bukan tobat namanya. Itu namanya tomat. Ya. Taubat itu adalah detik itu juga dia melepas diri dari maksiat. Detik itu juga dia membenci minuman keras ketika ia ingin bertobat dari minuman keras. Detik itu juga ia membenci perzinahan dan melihat wanita yang haram ketika ia ingin bertobat daripada perzinahan. Detik itu juga dia benci melihat perjudian dan tidak mau lagi melakukannya. Ini al-iqla. Kemudian wal azmu ala alla ya'uda ilaiha, dan bertekad atas bahwa ia tidak kembali lagi kepadanya, kepada dosa-dosa tadi, kepada maksiat tadi. Ditanamkan tekad di dalam hati untuk tidak kembali lagi melakukannya. Kalau masih melakukan, itu namanya tidak menyesal. Orang menyesal itu dia akan kapok, gak mau lagi melakukan dosa-dosa tersebut.
trauma dia, nggak mau lagi. Kalau masih melakukan, berarti bukan tobat, berarti dia tidak menyesal, sebab masih diulanginya. Sedangkan orang yang menyesal tidak akan mau lagi kembali mengulangi kesalahan yang sama. Sehingga di syarat yang ketiga ada al-azmu ala alla ya'uda ilaiha, yaitu bertekad bahwa ia tidak akan kembali lagi kepadanya dosa-dosa tadi. Al-istighfar, wal istighfar, dan selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah, melakukan amal perbuatan baik. Dulu dia adalah orang yang pelit, sekarang dia menjadi orang yang dermawan. Dulu dia orang yang berat untuk melakukan kebaikan, sekarang ia menjadi orang yang ringan dalam melakukan kebaikan. Sehingga Allah janjikan di dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat melenyapkan, menghilangkan segala kesalahan-kesalahan. Jadi begitu. Istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dihitung oleh para sahabat setiap kali duduk selalu beristighfar kepada Allah 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Dan beliau sendiri yang menyebutkan, inni la astaghfirullah fil yaumi 70 marrah. Fi riwayatin 100 marrah. Sesungguhnya saya betul-betul beristighfar minta ampun kepada Allah setiap hari itu 70 kali, kata Nabi. Dalam riwayat lain 100 kali. Kita semua tahu Nabi adalah makhluk yang suci daripada dosa dan kesalahan. Istighfarnya 70 kali sehari semalam, sehari. Dalam riwayat bahkan 100 kali. Jika orang yang suci, maksum, terbebas daripada dosa-dosa, istighfarnya 100 kali, bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa ini, berlumur dengan kesalahan ini? Kayaknya nggak pantas kalau hanya 100 kali beristighfar. Kalau bisa 1000 kali sehari. Masa istighfar kita sama seperti istighfarnya Nabi? Nabi orang maksum, tidak ada dosa, wajar kalau beristighfar 70 atau 100. Kita yang banyak dosa, masa seperti itu? Nah, kalau 100 kali saja tidak pantas untuk kita yang banyak dosa ini beristighfar, bagaimana kalau kurang dari 100? Bagaimana kalau kada beristighfar sama sekali? Hari-hari mana ada istighfarnya? Kada ada istighfar sama sekali. Gibahnya jalan terus, ngadu domba orang jalan terus, mencela dan memaki orang jalan terus, istighfarnya kosong. Sudah dosa yang ada belum diampuni oleh Allah, ditambah dengan dosa-dosa baru. Dosa-dosa yang ada belum diistighfari, ditambah dengan dosa-dosa baru. Amal yang semacam ini mau kita jadikan bekal menghadap Allah Ta'ala. Betapa malunya kita di hari itu. Mungkin kita tidak bisa lagi mengangkat kepala karena malu. Sadari itu. Ini nasihat untuk kudun pribadi juga, dan untuk kita semuanya. Wa in kana dzanbu tarka fardin qadahu. Dan jika ada dosa itu adalah meninggalkan ibadah yang fardu, maka dia mengqadanya. Dulu beberapa waktu yang lalu saya tidak sholat, saya tidak puasa misalnya. Sekarang saya ingin bertobat kepada Allah, maka di antara yang harus kamu lakukan setelah menyesali perbuatan yang telah lalu, melepas diri seketika dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi sambil memperbanyak istighfar, kamu juga berkewajiban mengqadha salat-salatmu yang telah lewat di hari-hari yang lalu, di tahun-tahun yang silam. Qadha itu salat. Gak apa-apa, perlahan-lahan, gak usah sekaligus, gak kuat nanti kamu. Soalnya bermaksiatnya 10 tahun. Kalau diqadha 10 tahun sekaligus, gak kuat kamu.
nggak apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani suatu jiwa kecuali menurut kapasitas kemampuannya. Jadi perlahan-lahan ketika kamu memiliki waktu kosong, ketimbang ngobrol-ngobrol nggak karuan, mending digunakan untuk mengqadha sholat-sholat di masa lalu. Kapan Bib waktu mengqadha sholat itu? Soalnya ada yang bilang kalau ingin mengqadha sholat zuhur nanti pas masuk waktu zuhur, kalau ingin mengqadha waktu asar nanti pas sholat asar, nanti pas masuk waktu asar, kalau ingin mengqadha sholat maghrib nanti pas masuk waktu maghrib. Nggak ada seperti itu. Itu orang ngarang-ngarang sendiri itu. Ngaco kata orang. Ngaco ya, ngawur. Nggak ada. Qadhaan itu kapanpun boleh kamu lakukan. Antara maghrib dan isya misalnya, kamu qadha sholat-sholat di masa lalu, subuh diqadha di waktu maghrib, zuhur, asar, maghrib dan isyanya diqadha di waktu maghrib, boleh, sah, dan itu akan menutupi segala kewajiban-kewajiban yang dulu kamu tinggalkan di tahun-tahun yang lalu. Setelah isya ada lagi waktu kosong, gunakan lagi untuk mengqadha. Kali berapa tahun, insya Allah tertutupi itu semua. Puasanya juga demikian, qadha puasanya. Sedikit demi sedikit, Senin Kamis nggak apa-apa, ikut dengan sekalian puasa Senin dan Kamis, nggak apa-apa. Niatkan sekalian mengqadha puasa di bulan Ramadan yang telah lewat atau di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian niatkan juga puasa sunnah. Katanya wajib bayar fidyah. Iya, wajib. Tapi saya nggak punya apa-apa. Nggak apa-apa, nanti bayar fidyahnya. Kalau kamu sudah mampu, nanti bayar fidyahnya, nggak apa-apa. Yang penting qadhanya itu dulu laksanakan. Paham? Nah, begitu. Au tabi'atin wa in kana dzambu tarka fardin qadahu aw tabi'atan. Bukan tabi'atin, ini salah harakatnya ini. Aw tabi'atan, tabi'ah ma'tuf kepada tarka. Ai in kana dzambu tabi'atan. Jikalau dosanya itu adalah tabiat. Apa tabiat? Tabiat itu adalah dosa yang berkenaan dengan sesama manusia, yang disebut dengan hakul adami. Kalau dosa itu terkait dengan sesama manusia, maka cara bertaubatnya tidak bisa hanya dengan beristighfar. Jadi bagaimana? Wa in kana dzanbu au tabi'atan li adamiyyin, atau dosa itu adalah kesalahan bagi adami, manusia, sesama manusia, qadahu, maka wajib dia menunaikannya. Artinya, kalau dia dulu pernah mencuri hak milik orang lain, wajib dikembalikan kepada pemiliknya itu. Atau dia pernah merusak harta milik orang lain sewaktu jadi preman dulu, sepeda motor orang ditendangnya sampai pecah lampunya, ya, spionnya dipukul sampai patah, ngamuk karena dia preman, orang nggak berani pulang, dia kasihan, lampu sepeda motornya pecah, spionnya patah, ya udahlah, saya servis sendiri. Beli spion, beli lampu, habis 300.000 itu. Ya. Nah, ini si preman tadi kalau mau tobat wajib dia minta halal kepada orang tersebut dengan cara apa? Mengganti apa yang dulu pernah dia lakukan kepadanya, mengganti rugi. Apa? Saya dulu pernah berbuat salah kepadamu. Apa? Saya pecahkan kaca lampu sepeda motormu, kemudian saya patahkan spionmu. Berapa saya harus mengganti rugi? Kalau kata orang tadi, saya dulu sih waktu memperbaikinya 300.000. Kamu bayar 300.000, wajib kamu membayar. Atau misalkan dia menghalalkannya, ya sudah, nggak masalah. Karena bapak ulun melihat pian taubat tuh himung sudah aja. Preman berat ini ya. Pian taubat aja ulun himung sudah aja. Karena bapak kada usah berelaan aja kita. Bagus kalau kayak gitu. Ini yang dimaksud awis terdohu, atau dia meminta ridho kepadanya.
Makanya kalau hakul adami tidak bisa ditutupi dengan istighfar. Maka jangan jadi maling. Kalau jadi maling sulit tobatnya nanti. Iya. Sawit orang dicundani. Berapa pikul sudah dijual sawit orang. Tidak pernah merasa beli tanah, tidak pernah merasa beli bibit, tidak pernah merasa menanam, tidak pernah merasa mengasih pupuk. Begitu panen, yang punya sawit belum panen, dia yang panen duluan. Nggak tahu perjuangan orang ini. Dia kira sawit itu tumbuh sendiri apa? Dia kira sawit itu tanah milik dia apa? Ini kayak gini nih nggak kerasa nih, dosanya mengalir terus. Nanti mau tobat sulit nantinya, harus jujur kepada pemilik sawit. Ganti, kembalikan uang yang dulu kamu rampas, kamu ambil, kamu curi dari hasil menjual buah sawit milik orang. Sapi orang disembelih, dijual dagingnya, ganti rugi. Enggak, saya akan beristighfar setiap hari 1.000.000 kali. Kurang 1 miliar setiap hari kamu istighfar, enggak diterima taubatnya kalau kayak gitu. Karena ini hakul adami. Hakul adami harus minta izin kepada orangnya. Jika ia minta dibayar, qadahu, wajib dia minta bayar, wajib dia menunaikannya. Jika miliknya minta diganti rugi, qadahu. Atau istardahu, dia minta ridho kepadanya. Ulun mohon maaf kalau membayar bisa kada sanggup lagi, tapi terserah pian aja, hendak pian pekerjakan jadi tukang gak kada bapak, sebagai tebusan misalnya terhadap dulu yang pernah ulun rampas atau ulun curi, misal begitu. Hati-hati. Itu adalah cara bertaubat dari hakul adami. Itu ada yang bersifat harta seperti tadi, ada juga yang bersifat fisik, badani, tadi mali. Ada juga yang bersifat badani, fisik. Fisik itu bersifat badan, seperti dulu kita pernah memukul orang padahal dia tidak bersalah sampai patah giginya 2 bilah. Nah, itu ada kisosnya, itu wal juruhu kisos. Luka itu ada kisosnya juga. Kalau kamu ingin bertobat, minta maaf sama yang giginya patah 2 itu. Kalau dia menuntut kisos, dulu kamu mau mukul saya, gigi saya patah 2. Sekarang saya ingin membalasnya. Kamu diam, saya pukul juga biar gigi kamu patah 2. Nah, begitu. Nah, makanya jangan sok-sok macam-macam inti. Ini hakul adam ini sulit. Hakul adam ini kena kau ada istighfari. Kalau hakullah masih bisa kita istighfar. Kalau sudah berkaitan dengan manusia, minta ridho sama yang bersangkutan, minta halal sama dia. Nah, kalau pengen sudah jadi kai-kai, tinggal gusi, apa yang mau dipatah? Udah, lagi anum, bujur ewan nampar orang gigi patah 2. Pas sudah tua, sidin kada begigi lagi. Gimana ini? Bayar arash berapa kira-kira kalau dihitung 2 bilah gigi itu patah? Bayar sama dia, itu namanya arsh, qimatul arsh namanya. Kecuali orang yang dizaliminya meridhokan, mengikhlaskan. Tidak apa-apa, saya ikhlas, saya ridho, kita sudah tidak ada sangkut paut apa-apa lagi. Enak kalau kayak gitu. Ada juga yang bersifat irdi, kehormatan. Ini tadi kan mali itu berupa uang, badani itu berupa fisik. Irdi kehormatan. Kamu pernah menggibah orang, hati-hati. Kalau mau gibah, kalau pernah menggibah orang, datangi orangnya, minta maaf sama dia. Ini hakul adami ini. Mohon maaf, dulu saya pernah menggibah pian, atau apa namanya, minta halal sama beliau, zahir dan batin. Tapi ngalih juga nih, mun kada disambat nyata ya aku halalakan ya. Tapi kalau disambat ulun menggibah pian, sakit hati ya mesti dia. Hati-hati. Makanya kalau mau berbicara itu pikir-pikir dulu. Apalagi kalau yang digibah itu adalah
saudara sendiri, orang tua sendiri, atau bahkan guru sendiri digibah. Minta halal, minta ridho. Makanya jangan suka melakukan hal-hal yang tidak baik, yang nanti di kemudian hari kamu sulit untuk bertaubat daripadanya. Intaha ma qaddarallahu jama'ah. Selesai apa yang telah Allah takdirkan untuk bisa dikumpulkan di sini. Ini semua saya bisa menulis karena ketentuan Allah. Wa arju minhu subhanahu, dan aku berharap darinya Allah subhanahu maha sucinya, an ya'umma naf'ahu, agar Allah meliputi kemanfaatannya, manfaatan hasil yang aku kumpulkan ini, maksudnya kitab ini. Wa yukthira fil qulubi waq'ah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala perbanyak pada hati-hati manusia waq'ah, pengaruhnya. Artinya kitab ini berpengaruh di hati manusia sehingga merubah mereka yang tidak baik menjadi baik. Ini doa beliau. Amin. Wa atlubu, dan saya menginginkan, saya meminta. Wa atlubu, saya meminta. Mimman ittala'a alaih, dari orang yang menalaahinya, membacanya. Min ulil ma'rifah, dari orang-orang yang memiliki ma'rifat, ilmu pengetahuan. Wa atafihi, dan dia datang padanya, ala khotoin, atas kesalahan, au zalalin, atau ketergelinciran. Artinya di saat orang yang berpengetahuan ini membaca, menelaahi kitabku dan melihat ada kesalahan atau ketergelinciran, saya minta an yunabbiha ala dzalik birraddis sharih, hendaknya ia yunabbih, mengingatkan atas kesalahan itu tadi, birraddis sharih, dengan teguran yang jelas. Gak apa-apa dengan teguran yang jelas. Orang alim itu bersifat insaf. Apa itu insaf? Menyadari kesalahannya jika memang bersalah. Tidak ada yang gengsi. Begitu orang alim, transparan, terbuka. Ini dikritik sedikit marah. Katanya orang alim. Orang alim gak menerima kritikan, karena kritikan itu dapat membangun. Ya. Jika memang salah. Makanya yang beliau pinta kritikan dan saran atau teguran itu kepada ulil ma'rifah, orang-orang yang berpengetahuan. Kalau kita orang awam jangan sok-sok berani ngeritik. Kalau kita menganggap salah, bukan kitabnya yang salah, kamu yang tidak paham. Begitu. Perkataan ulama itu kadang tidak bisa langsung dipahami begitu saja. Lalu kita ponis, wah ini salah nih. Tunggu dulu. Sebaiknya kamu tanyakan. Karena para ulama itu ilmu pengetahuannya banyak. Khazanah ilmu dalam hati mereka itu luas. Kadang mereka mengucapkan A, ternyata itu adalah qaul dalam suatu mazhab misalnya. Atau mengucapkan B, dan itu ada wajahnya dalam mazhab biasanya. Kalau orang awam hanya tahu satu kaul, ya akhirnya protes. Masa begitu sih? Yang benar aja. Saya dulu. Ya kamu cuma belajar satu kitab. Mereka udah baca ratusan kitab. Ya akhirnya bingung. Orang patuh memasak pakai kayu bepangkih. Mendengar orang bergesah memasak pakai kompor gas, lalu bingung masa ada memasak ada pakai kayu-kayuan? Namun ada nggak, itu kudustakan. Inti nggak pernah ngelihat kompor gas. Ya akhirnya apa? Didustakan orang yang pakai kompor gas. Masa ujarnya memasak ada pakai kayu-kayu bepangkihan? Ada pakai kayu bepangkih masak jer kayak apa itu leh? Orang dahulu bujur orang wayah ini pakai listrik kan masak. Aku bemasak lah, tinggal ku cucuk tak masak kan nasinya. Mun orang bahari nang kada pernah tahu sama sekali lawan rice cooker, kada percaya. Nah itu, ini perumpamaan orang yang memiliki wawasan yang luas. Kalau orang yang luas wawasannya, kita banyak cara untuk bisa memasak nasi. Bisa melalui kayu bepangkih. Bisa melalui kompor hok.
butterfly, pakai minyak gas, bisa melalui kompor gas, bisa melalui rice cooker. Nah, ada jalannya, ada alternatifnya, luas wawasan. Kalau orang yang hanya bisa memasak pakai kayu bepanggi, itu bang sudah. Yang lain kenapa jadinya? Jadi yang menegur saya minta kepada ulil ma'rifah. Kalau gitu ya jangan macam-macam. Mau negur Habib Abdullah bin Zandan Tahir, siapa ente? Baru tamat mutammimah, udah mau negur orang yang sudah menghatamkan alfiyah berkali-kali. Ya, jadi begitu. Intinya orang-orang seperti beliau ini ahli ilm insaf, bersifat insaf, menyadari kalau ada kesalahan sehingga menerima. Welcome kata orang sekarang ini, welcome. Ya, welcome. Kalau ditegur dia terima, dia sambut. Nggak gengsi untuk mengakui kesalahan jika memang ada kesalahan. Nah, ini beliau persilahkan kepada ulil ma'rifah. Apakah hanya mereka yang hidup di zamannya saja? Enggak. Yang hidup di zaman sekarang pun kalau memang merasa dia punya ilmu, ada kesalahan, silahkan tegur kata beliau. Melalui apa? Ya melalui syarah, melalui ta'liq, catatan kaki misalnya. Ini tawadhu beliau aja. Ini kitab sudah beratusan tahun umurnya, dibaca oleh ulama-ulama, kiai-kiai, nggak ada yang berani negur. Ini baru datang sok-sok mau negur. Nah, ini dari sejak dulu Sulamut Taufiq, siapa yang nggak tahu. Kemudian beliau mengatakan, saya minta agar diingatkan atas kesalahan itu birraddis sharih, dengan teguran yang jelas. Negurnya yang jelas, jangan neko-neko kalau memang ada salah kata beliau. Tujuannya liyahdharan nasu, agar orang-orang semuanya berhati-hati minittibai, daripada mengikuti aku, ala ghairi shawab, atas selain daripada yang tepat atau benar. Artinya supaya orang yang mengikut aku dalam tulisan kitab ini tidak ada yang salah. Jadi saya minta tegur. Ini tawadhu'nya beliau. Fal haqqu, maka kebenaran itu ahaqqu an yuttaba'a, lebih berhak untuk diikuti. Wal insanu, sedangkan manusia mahallul khoto'i wan nisyan, tempat kesalahan dan kelupaan, kealpaan. Itulah manusia. Ada yang mengatakan ma summiyal insanu insana illa linisyanih, tidaklah manusia itu dinamakan manusia kecuali karena kelupaannya. Kita manusia sering lupa. Gak apa-apa, justru itu menunjukkan kemanusiaan kita. Khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Begitu. Dan lupa itu datangnya dari Allah, bukan kehendak kita. Kalau bisa kita selalu ingat kan, tapi apa hendak dikata kalau Allah yang melupakan, ya lupa. Nah, jadi jangan bingung kalau ada ulama sembahyang Idul Fitri takbirnya sekali aja, sembahyang Idul Adha takbirnya sekali aja. Bisa jadi beliau lupa. Jangan digibah. Ustadz Muhammad semalam sembahyang ya raya haji sekali aja takbirnya. Kenapa sih din tuh yuk? Sidin kadang ingat. Kenapa disalahkan? Itu dari Allah Ta'ala. Yang penting takbiratul ihram dibaca. Takbir 7 kali hukumnya sunnah. Biar kada 7 sah aja sembahyang idnya. Lain takbiratul ihram kada dibaca, lain lagi yang kisahnya. Nah, kalau sudah ditinggalkan bacaan takbir yang 7 tadi, lalu imam baca Fatihah, ada usah di subhanallahi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanallah. Bahlul itu. Kenapa? Karena mahallut takbir sudah lewat. Tempat untuk mengucap takbirnya itu sudah nggak ada lagi. Karena takbir itu antara takbiratul ihram, doa iftitah, dan antara membaca suratul Fatihah. Kalau sudah membaca suratul Fatihah, tidak ada lagi tempat untuk takbir. Jadi imam teruskan aja baca takbirnya.
Makmum turut aja, ngikut aja, jangan subhanallah, subhanallah. Nampak banget ente nggak belajar. Ini imamnya pebulik juga. Allahu Akbar. Ini sama-sama awam. Imam gak ada belajar, makmum gak ada belajar. Ini jahil bin bahlul jadinya. Enggak, jadi jangan diulangi lagi, apalagi sudah masuk ke rukun. Takbir yang 7 itu sunnah aja. Takbiratul ihramnya itu yang wajib, rukun soalnya. Baca Fatihahnya itu yang wajib, rukun soalnya. Lain kalau Fatihah yang ditinggal sama imam. Begitu. Nah, itulah manusia. Jadi ketika imam lupa mengucap takbir, jangan heran. Imam juga manusia, tidak luput dari kesalahan dan kelupaan, kealfaan. Ya udah, dia lupa, sudah, enggak apa-apa. Dan itu minallah, dari Allah. Imam pun mulai malam sudah belajarnya. Takbir 7 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 kali. Sekali sudah jadi imam, haro katanya. Bisa aja seperti itu. Iya kan? Itulah manusia. Nah, karena kita tempat salah dan tempat lupa, makanya kita banyak-banyak berdoa minta ampun kepada Allah. Di sini beliau berdoa, makanya murid-murid dahulu itu tidak mau melewatkan muqaddimah kitab, karena di pendahuluan atau muqaddimah kitab itu biasanya musannif berdoa supaya dapat doanya. Dan murid-murid terdahulu itu juga tidak mau melewatkan penutupan dari pembacaan kitab yang disebut dengan al-khatimah, karena di akhir dari tulisan kitab musannif biasanya berdoa. Nah, di sini beliau berdoa, kita aminkan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Amin. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Amin. Rabbana innaka raufur rahim. Amin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini doa beliau dalam penutupan. Qabul insyaallah. Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami. Wali ikhwanina, dan bagi saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka telah mendahului kami dengan membawa keimanan, yaitu mereka orang-orang terdahulu yang sudah wafat, juga ampuni mereka. Wala taj'al, dan jangan engkau jadikan, fi qulubina, di dalam hati-hati kami, ghillan, dengki, dendam. Jangan sampai ada dendam, kebencian, lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Rabbana, ya Allah, wahai Tuhan kami, innaka raufur rahim, sesungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma ya Allah, maghfiratuka, ampunanmu, awsa'u min dzunubina, lebih luas dari dosa-dosa kami. Sehingga sebanyak apapun dosa kami, namun ampunanmu tetap lebih luas dari dosa-dosa kami. Sehingga engkau maha pengampun dan bisa melebur segala dosa-dosa kami. Wa rahmatuka, dan rahmatmu, arja, lebih diharapkan, indana, di sisi kami, min a'malina, daripada amal perbuatan kami. Ya, kami alhamdulillah bisa sholat berjamaah, kami alhamdulillah bisa hadir majelis taklim, alhamdulillah kami bisa baca Al-Quran, bisa baca zikir, baca ratib. Tapi kami tidak berharap kepada itu. Rahmatmu lebih kami harapkan daripada amal-amal kami itu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mudah-mudahan di penutupan kitab, pembacaan kitab Sulamit Taufik malam ini, Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Alhamdulillah rabbil alamin. InsyaAllah untuk pembacaan kitab selanjutnya kita rundingkan dulu apa kira-kira kitab yang kita baca. Alhamdulillah, majelis taklim berjalan kurang lebih 10 tahun atau lebih dari 10 tahun ya.
Nah, kita sudah mengkhatamkan 2 kitab, kitab Safinatun Najah dan kitab Sulamut Taufiq. Berarti pian nih sudah jadi orang alim seberataan. Amin insyaallah ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Ta'ala catat keikhlasan dalam hati pengajarnya sehingga bisa diamalkan oleh si pengajar sendiri dan semua yang ikut mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Al-Fatihah.